Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A Angkatan 23 akan memaparkan tugas besar mata kuliah Statistika Terapan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizal Sutiono dengan NIM 2350 231021. Saya Saya juga dengan Khairul Khairul Mutakin Mutakin dengan dengan NIM NIM 2350 2350, 2310 2310, 24. 24. Selanjutnya langsung ke pemaparan studi kasus 1. Studi kasus satu yaitu pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Nah, di sini kita udah buat Python-nya dengan source code-nya. Terus di sini juga ada grafik jam belajar, eh, perbandingan antara jam belajar dengan nilai ujian. Nah, di sini berdasarkan hasil perhitungan regresi, Y-nya tuh 39,13 ditambah 5,41. Terus XY-nya 39,13 ditambah 5,41. Dan hasilnya di sini 39,13 plus 5,41X. Nah, di sini terdapat interpretasinya yaitu setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai ujian sebesar 5,1 poin. Nah, di sini juga tanpa belajar, X sama dengan 0, yaitu nilai ujian yang diharapkan adalah 39,13 poin. Serta prediksinya, jika waktu belajar X 7,5, 7,5X, jadi eh, sama dengan 7,5X, yang berarti eh, nilai ujian yang telah dihitung dan diprediksi adalah 79,71 poin. Nah, di sini ada R square-nya, koefisien eh, determinasinya adalah 0,9909, yang menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan 99,09% variasi dalam data tersebut. Nah, yang kedua yaitu studi kasus 2, pengaruh jumlah iklan terhadap penjualan. Terhadap Ada juga pattern-nya di sini dan source code-nya beserta hasil atau grafik pengaruh jumlah iklan terhadap penjualan. Di sini ada permisalan hasil perhitungan regresi yaitu Y sama dengan 6,07 ditambah 4,20X. Nah, terdapat interpretasinya. Setiap tambahan 1 iklan dalam studi kasus tersebut meningkatkan penjualan sebesar 4,20 unit. Nah, penjualan saat tidak ada iklan itu adalah sebesar 6,07 unit. Jadi prediksinya, jika X sama dengan 6, Y sama dengan 6,07 ditambah 4,20. Nah, ini dikali 6, jadi hasilnya 6,07 ditambah 25,20, yaitu totalnya 31,42 unit, serta R squares-nya atau koefisien determinasinya yaitu 0,9898. Lalu ada studi kasus yang ketiga yaitu prediksi omset penjualan berdasarkan biaya iklan dan diskon. Eh, di sini ada codingan atau dalam Python-nya dan juga ada source code-nya. Terus eh, dalam studi kasus ini juga terdapat grafik hitungan biaya iklan, diskon dan omset penjualannya itu sendiri. Bisa kita lihat yang biru itu data dan yang merah itu garis regresinya. Di sini kita ada permisalan perhitungan regresi
serta interpretasinya yaitu setiap tambahan 1 juta biaya iklan meningkatkan omset penjualan sebesar 5 juta. Dan setiap tambahan 1% diskon meningkatkan omset penjualan sebesar 1 juta. Dan di sini memprediksi yaitu omset penjualan diprediksi sebesar 30 sebesar 93 juta. Selanjutnya, studi kasus 4, yaitu prediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu dan jumlah penghuni rumah. Berikut ada screenshot dan berupa shortcode-nya. Dan ini analisisnya dalam visualisasi 3D konsumsi listrik. Yang biru itu adalah datanya. Dan yang di bawahnya suhu, kanan penghuni, dan yang di kanan adalah listrik. Ada semisalnya hasil perhitungan regresi memberikan persamaan sebagai berikut. Yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Dengan B0 sama dengan B04, B1 sama dengan B14, B2 sama dengan B24. Interpretasinya yaitu setiap kenaikan 1 derajat Celcius suhu atau X1 meningkatkan konsumsi listrik sebesar B1 kWh. Setiap penambahan satu penghuni X2 meningkatkan konsumsi listrik sebesar B2 kWh. Prediksinya yaitu jika X1 31X sama dengan 31X1 sama dengan 31 dan X2 sama dengan 5X sama dengan 5X2 sama dengan 5, yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 dikali 31 ditambah B2 dikali 5 sama dengan B04 ditambah B14 dikali 31 ditambah B24 dikali 5 sama dengan prediksinya yaitu 4 kWh. Selanjutnya studi kasus 5, prediksi berat badan berdasarkan asupan kalori harian. Berikut adalah screenshot dan shortcode-nya. Berikut ada gambar analisisnya yaitu pengaruh asupan kalori terhadap berat badan. Yang berwarna biru titik yaitu data dengan outlier, garisnya itu dengan garis yang merah regresi dengan outlier, titik biru data tanpa outlier, dan garis kuning regresi tanpa outlier. Model dengan outlier, hasil regresinya yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X sama dengan B05 dibagi 2F ditambah B15 dibagi 4FX. Interpretasinya yaitu intercept B0 berat badan awal sebesar B05 dibagi 2F kilogram. Selanjutnya slope B1 setiap tambahan 1000 kalori asupan kalori meningkatkan berat badan sebesar B15 dikali 1000 dibagi 2F kilogram. Setelah menghapus outlier, hasil regresinya menjadi Y sama dengan B0 ditambah B1X tambah B05 no outlier dibagi 2F ditambah B15 no outlier dibagi 4F. Perubahan modelnya yaitu ko- koefisien slope B1 dan intercept B0 berubah, menunjukkan bahwa outlier memiliki pengaruh signifikan terhadap garis regresi. Selanjutnya studi kasus 6. Prediksi pendapatan bulanan berdasarkan jam kerja mingguan. Berikut ada screenshot dan shortcode-nya. Berikut ada gambar analisisnya. Yang di kiri yaitu regresi dengan outlier dan yang di kanan regresi tanpa outlier. Dan yang regresi dan outlier
dengan data yaitu titik warna biru dan garis merah yaitu garis regresi dengan outlier. Yang di kanan titik biru data dan garis hijau dengan regresi tanpa outlier. Menghitung koefisien regresi linear. Model dengan outlier in- intercept B0 yaitu 1,955. Koefisien B1 yaitu 0,105. Model tanpa outlier interceptnya yaitu B0 yaitu 2,333. Koefisiennya B1 yaitu 0,102. Yang kedua, evaluasi R square yaitu R2 pangkat dengan outlier yaitu 0,943. R2 pangkat tanpa outlier yaitu 0,948. Yang ketiga yaitu outlier. Outlier ditemukan pada data ke-26 dengan X yaitu 90X dan Y yaitu 12,0. Yang keempat yaitu prediksinya. Model dengan outlier, pendapatan untuk 50 jam kerja yaitu perkiraan 7,2 juta. Pendapatan untuk 70 jam kerja yaitu 9,3 juta. Itu model tanpa outlier. Selanjutnya model tanpa outlier. Pendapatan untuk 50 jam kerja yaitu 7,433 juta. Pendapatan untuk 70 jam kerja yaitu 9,473 juta. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dari berdasarkan eh, yang kami kerjakan dalam tugas besar mata kuliah statistika terapan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.